Baik, memasuki materi teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau berdiskusi guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Nah, pihak yang dimaksud dalam hal tersebut bisa individu maupun kelompok atau organisasi. Selanjutnya, negosiasi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Contoh negosiasi secara langsung ialah interaksi jual-beli di pasar, sedangkan contoh negosiasi tidak langsung ialah interaksi dalam jual-beli online. Kemudian ada pengertian dari teks negosiasi. Pengertian dari teks negosiasi ialah teks yang berupa interaksi, proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari negosiasi ialah yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan antara kedua belah pihak. Perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan pendapat. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Sesuatu yang dimaksud bisa berupa barang, jasa, atau kesepakatan. Dalam hal ini, sesuatu tersebut tidak dapat dipaksakan. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan saling menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Hal tersebut juga tidak bersifat memaksa. Yang keempat, penyelesaian masalah atau pendapat. Yang keempat ini tujuannya menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan. Partisipan ialah orang yang terlibat dalam proses negosiasi. Orang yang melakukan negosiasi biasanya disebut negosiator. Kemudian, ada perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Contohnya, dalam negosiasi jual beli buah, pedagang memiliki kepentingan untuk memperoleh uang atau keuntungan, sedangkan pembeli memiliki kepentingan untuk membeli buah. Kemudian, ada pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, ada persetujuan atau kesepakatan. Selanjutnya, ada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 5, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini merupakan kalimat pembuka, biasanya berupa ucapan salam. Fungsi dari orientasi untuk memulai sebuah negosiasi. Dalam orientasi ini terdapat permintaan. Permintaan ialah meminta suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Kemudian yang kedua ialah pengajuan. Pengajuan merupakan kesanggupan hal berupa barang atau jasa yang diikuti ajuan harga. Kemudian ada penawaran. Penawaran ialah puncak negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang dilakukan. Dalam persetujuan ini terdapat pembelian. Pembelian yaitu konsumen menyetujui negosiasi tersebut atau tidak. Kemudian yang terakhir ada penutup.
Dalam penutup terdapat kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Berikutnya adalah contoh dari teks negosiasi. Contoh ini berupa interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, seperti ini. Saya bacakan ya. Berapa harga mangga ini, Bang? Sekilo 30.000, Bu, murah. Boleh kurang, Bang? Boleh, Bu, tapi kurang sedikit aja. Ini manis loh. Iya, Bang. 20.000 aja ya, Bang. Kan masih musim ini. Wah, belum dapat untung itu, Bu. 27.000 deh saya kasih. 25 deh kalau boleh saya ambil. Ya sudah, Bu, ini 1 kilo ya. Iya, Bang, ini uangnya. Nah, dari contoh ini kita dapat menganalisis struktur dari teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berupa permintaan atau berupa menyatakan harga dari sebuah mangga. Nah, orientasinya. Kemudian ada pengajuan. Ini ada pengajuan harganya. Lalu ada penawaran. Ini berupa penawaran. Kemudian ada persetujuan. Berupa persetujuan. Yang terakhir ada struktur penutup. Ini berupa struktur penutupnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?